Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun dalam 2% lebih ke angka 6.641. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang hari ini malah bergerak naik pada saat ISG turun tajam. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 529 dan saat ini secara tren masih oke. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel yang menuliskan bahwa Bank Mandiri akan membagikan dividen senilai 24,7 triliun atau 529 per lembar saham. Dan ini kira-kira 60% dari total laba bersih tahun 2022. Dan jika kita perhatikan secara teknikal saat ini, Mandiri hari ini turun 4% lebih ke 9.925 dan penurunan ini membuat Mandiri saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan support psikologisnya di harga 10.000. Tapi walaupun bergerak turun, ingat ini belum terkonfirmasi break dari supportnya. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 9.650. Jadi walaupun turun di bawah garis EMA 50, Mandiri masih ada satu support yang bisa menahan penurunan dari Mandiri. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150 minimal Mandiri trennya belum bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan jika kita lihat pada penurunan 4% lebih hari ini ada distribusi asing yang terus masuk akumulasi sebelumnya. 2 hari terakhir bisa kita lihat keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat memang sudah harus hati-hati. Walaupun ada pembagian dividen, tapi asing 2 hari terakhir mulai keluar. Jadi untuk teman-teman ingin membeli saham Mandiri untuk dividen atau untuk trading, saat ini wait and see dulu. Apabila besok Mandiri berhasil naik kembali di atas harga 10.000, menurut saya masih bisa coba ikutan entry dan hold selama harga 10.000 tidak terlewati. Tapi apabila kita pantau besok Mandiri masih lanjut turun, untuk entry-nya sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 9.600 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk membeli saham Mandiri walaupun ada rencana pembagian dividen ini. Jadi tunggu konfirmasi apakah Mandiri berhasil naik di atas 10.000. Apabila masih bisa bertahan di atas 10.000, minimal Mandiri trennya masih akan oke, masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali menuju 10.500. Apabila gagal, kita tunggu lagi di garis EMA 150. Apabila masih bisa rebound, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Selanjutnya Indosat, bisa kita lihat hari ini juga turun 2% lebih ke 6.900. Indosat jika kita lihat secara tren sebenarnya masih bergerak tren. Satu minggu ini memang mulai sideways karena masih gagal break resisten di harga 7.000. Bisa kita lihat beberapa kali candle berada di atas harga 7.000, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini kembali turun 2%. Dan jika kita lihat Indosat untuk support EMA 50 saat ini tepat di 6.500 dan support EMA 150 saat ini di sekitar 6.400. Dan garis MACD juga terlihat memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi Indosat saat ini memang mulai melemah kembali karena gagal break harga 7.000. Tapi menurut saya ini kesempatan untuk coba buy on weakness atau tunggu di sekitar support EMA 50 150. Apabila Indosat masih kuat dan bisa rebound dari daerah support ini, menurut saya Indosat masih menarik untuk dipantau dan masih bisa coba entry. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini malah ada akumulasi. Asing juga terlihat satu minggu ini masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun hari ini bergerak turun, Indosat terlihat asing masih masuk akumulasi. Jadi karena masih ada akumulasi walaupun turun 2% lebih, Indosat menurut saya masih menarik untuk dipantau. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli saham Indosat juga menurut saya saat ini masih bisa di hold. Karena secara tren masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA-nya. Jadi untuk yang baru mau entry bisa wait and see juga karena kondisi bursa saat ini masih kurang bagus. Bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas harga 7.000 atau lebih bagusnya lagi tunggu Indosat terkena pullback dulu ke garis EMA 50 150. Apabila bisa bertahan baru ikutan entry. Dan apabila kita beli di sekitar support EMA 50 150 berarti target take profitnya itu di harga 7.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan
tombol join ini bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Berikutnya saya akan coba analisa saham HMSP yang bisa kita lihat hampir mirip dengan Indosat. Dalam beberapa minggu terakhir ini HMSP juga trennya masih bergerak sideways karena masih kesulitan untuk break resisten di 1160. Tapi secara tren juga sama, HMSP trennya saat ini masih bergerak uptrend. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 1060, garis EMA 150 saat ini di sekitar 990. Jadi HMSP juga walaupun hari ini turun 1% lebih, secara tren masih oke. Dan hari ini jika kita lihat sempat turun mendekati 1100 atau di sekitar 1115, tapi pada saat penutupan masih bisa naik kembali. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Untuk HMSP bisa kita lihat ini menariknya turun 1% juga, tapi malah ada akumulasi. Asing juga sama, jika kita lihat 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi cara tren HMSP sebenarnya masih uptrend dan terlihat masih terus ada akumulasi walaupun hari ini turun 1% lebih. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham HMSP di bawah harga 1000, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan harga 1100 atau garis EMA 50 untuk trading stopnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum entry pun untuk HMSP menurut saya masih bisa coba pantau untuk tunggu di sekitar supportnya. Untuk support saat ini di sekitar 1100, bisa coba tunggu di target harga ini. Apabila HMSP mengetas target harga ini masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa kita ikutan entry. Apalagi bisa dapat di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1050, itu akan lebih baik lagi. Dan apabila ternyata minggu ini HMSP juga dibuat turun lagi, mendekati garis EMA 50 dan masih bisa bertahan, menurut saya dengan harga di sekitar 1050 sampai 1060, ini harga yang baik untuk kita coba entry karena berada dekat dengan support EMA 50. Tapi sebaiknya entry apabila memang terbentuk candle hijau. Jangan entry pada saat ada candle merah karena resiko untuk lanjut turun masih ada. Dan berikutnya gudang garam bisa kita lihat hari ini juga turun 2% lebih dan saat ini berada di bawah support 25.000. Jadi untuk gudang garam bisa kita lihat secara tren juga sebenarnya masih uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi 1 bulan terakhir ini memang sideways karena masih kesulitan untuk break harga 27.000. Dan untuk gudang garam bisa kita lihat setelah gagal break sempat turun kembali mengetas garis EMA 50 150, berhasil rebound kembali naik mengetas 27.000 ternyata gagal break. Saat ini mulai turun kembali menuju support EMA 50 150. Walaupun support 25.000 memang belum terkonfirmasi break. Dan untuk gudang garam juga sebenarnya secara tren masih bisa di hold. Apalagi garis EMA 50 150 saat ini juga telah berpotongan dan bergerak naik. Dan untuk gudang garam jika kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi, tapi asing juga terlihat melakukan akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing sebenarnya masih distribusi. Jadi beda dengan HMSP asing yang masih terus masuk akumulasi, gudang garam asing secara keseluruhan masih distribusi. Jadi untuk gudang garam apabila yang mau coba entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 23.600 sampai 24.000. Apabila gudang garam masih kuat berada di atas target harga ini, baru ikutan entry. Jadi apabila terlihat seperti contoh di sini, mulai terbentuk candle hijau pada saat mengetas garis EMA 50 150, baru ikutan entry. Target take profitnya bisa di sekitar 26.000 sampai 27.000. Karena ingat selama masih gagal break resisten kuat 27.000, gudang garam trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi kembali turun mengetes support EMA 50 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.